Salam jumpa teman-teman sekalian, kembali bersama dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror, sebuah refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna bagi kehidupan. Di tengah-tengah keadaan terbatas untuk pergi kemana-mana, kami berpikir apa yang bisa kami lakukan untuk memberikan suasana rekreasi di rumah. Akhirnya muncullah ide membuat ayunan di belakang saya ini. Tentu kita sangat mengenal ayunan, bahkan sebagian dari kita mungkin sudah pernah merasakan ayunan semenjak bayi. Orang tua kita di zaman dulu dan mungkin juga sampai zaman sekarang membuat ayunan dari kain jarik yang diikat di kusen pintu kamar lalu diayun perlahan-lahan membuat bayi-bayi tertidur dengan nyenyak. Begitu maraknya ayunan bayi sampai saat ini begitu banyak pabrik menciptakan ayunan dengan berbagai variasi dan bahan. Bahkan ada ayunan yang digerakkan oleh listrik. Namanya electric baby bouncer dengan harga mencapai jutaan rupiah. Bagi seorang bayi, kata para dokter, diayun tidak hanya memberikan efek tidur nyenyak, tetapi juga meningkatkan daya kognitif anak. Tentu kita tahu bahwa tidak hanya anak-anak yang menyukai ayunan, orang dewasa juga suka main ayunan. Ternyata demikian kata para ahli yang melakukan studi, ayunan memengaruhi kesehatan mental. Ketika tubuh kita melayang di udara, ada perasaan lepas dan gembira sehingga suasana hati menjadi lebih baik setelah bermain ayunan. Selain itu, dengan bermain ayunan terjadi gerak otot. Otot bergerak sehingga mengurangi ketegangan, mulai dari ligamen, tendon, otot pinggul, sendi, hingga bermain ayunan itu memberi efek seperti olahraga. Konon bermain ayunan 60 menit dapat membakar 200 kalori. Namun tentu saja kita harus berhati-hati sebab jatuh dari ayunan apalagi dengan posisi duduk sangat berbahaya. Apakah informasi dampak positif ayunan menjadi alasan kami membuat ayunan? Tidak. Kami membuat ayunan begitu saja demi menciptakan kegembiraan di masa yang tidak menyenangkan ini. Hal ini mengingatkan saya pada film produksi Italia, Life is Beautiful, La Vita è Bella tahun 1997. Film yang memborong piala Oscar untuk kategori Best Actor, Best Original Score, dan Best Foreign Language disutradarai Roberto Benigni yang sekaligus berperan sebagai pemain utama. Film ini menuturkan kehidupan Guido, seorang keturunan Yahudi di zaman Nazi Jerman menguasai Italia. Guido memiliki seorang anak yang bernama Giosu. Ia berprinsip tidak pantas jiwa seorang anak yang masih murni dicemari oleh kehidupan dan pemandangan yang mengerikan. Seorang anak harus tumbuh dalam kegembiraan. Dan hal itulah yang dilakukan oleh Guido pada anaknya Giosu ketika mereka berada di kamp konsentrasi. Bagaimana caranya? Ia menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sebuah permainan dalam rangka mempersiapkan ulang tahun Giosu dengan hadiah menarik sebuah tank. Akhirnya jadilah sebuah film komedi yang sangat menarik. Tentu kita bisa mengatakan bahwa Guido sedang membohongi anaknya dan itu benar, tetapi bagi saya moralnya tidak terletak pada soal kebohongan, akan tetapi bagaimana kita bisa menciptakan kegembiraan di tengah-tengah segala keadaan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kegembiraan tidak identik dengan barang yang kita miliki dan mahal harganya. Kegembiraan bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada di sekitar kita. Salah satunya ya ayunan ini. Ayunan ini dibuat dari barang bekas dan memanfaatkan dua pohon yang tumbuh berdekatan. Memberikan kegembiraan di setiap momen hidup adalah panggilan kita. Seorang supir suatu ketika ditanya oleh tuannya, "Bagaimana cuaca hari ini?" "Menyenangkan, tuanku," jawab supir itu. "Oh, bagaimana kamu bisa yakin cuacanya menyenangkan? Bagaimana kalau hujan lebat?" Supir itu menjawab, "Saya berusaha menyenangi seperti apapun cuaca yang akan terjadi hari ini." Inilah cara memandang hidup. Tidak semata melihat dari sisi negatif, tetapi berusaha menemukan berbagai macam kebaikan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Salam Mirror.